Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam hadiah kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 ayat dan 4 surat. Jangan sampai ditinggalkan untuk dibaca sebelum tidur. 3 ayat dan 4 surat. Apa saja 3 ayat dan 4 surat itu? Sebelum saya jelaskan, kita tahu bahwa tidur itu satu di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena itu merupakan sifat yang sempurna bagi manusia. Tentu sifat ini tidak akan sempurna kalau disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak sinatun, tidak juga ngantuk. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Tapi kalau manusia tidak ngantuk, tidak tidur, sakit. Makanya banyak orang yang ingin tidur itu sampai minum pil dulu supaya bisa tidur. Dari sini bahwa tidur itu sebuah nikmat yang harus disyukuri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meletakkan tempat-tempat kapan kita tidur, kapan kita bangun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ada malam, ada siang. Dan Allah sesuaikan cuaca. Di malam hari tidak terlalu panas sehingga kita bisa istirahat. Dan di siang hari sengaja Allah buat panas supaya kita bergerak. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan siang sampai kiamat, tidak ada manusia bisa istirahat. Atau sebaliknya Allah jadikan malam sampai kiamat, tidak ada orang bekerja. Makanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmah serta karunia-Nya, Allah sudah membagi-bagi waktu. Kapan waktunya tidur, kapan waktunya bergerak. Jangan dibalik. Sebab kalau dibalik, pasti ada masalah di situ. Masyaallah muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Masalahnya tidur itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam abuhul maut. Dia adalah saudara dari kematian. Artinya ketika orang tidur itu ruhnya keluar. Dan ruh itu bisa kembali, bisa tidak. Betapa banyak orang-orang yang kemudian tidur paginya sudah tidak bangun alias mati. Lah karena tidur itu saudara kematian, jangan sampai kemudian kita tidur itu tidak bernilai ibadah. Sebab kalau tidur tidak bernilai ibadah, kemudian Allah takdirkan tidak bangun lagi, dipastikan suul Fatihah. Tapi kalau tidur itu nilainya ibadah, kalaupun Allah takdirkan kita meninggal, maka dipastikan husnul Fatihah. Kemudian yang namanya tidur itu, syaitan paling senang mengganggu orang yang tidur. Makanya Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nam thalatha uqadim. Setan itu datang kepada setiap orang yang tidur, kemudian diikat 3 ikatan di tanggungnya.
Bahkan terkadang kemudian syaitan itu masuk dalam tidur kita, entah membuat mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang menakutkan dan begitu seterusnya, sehingga kita perlu ada benteng supaya tidak didekati syaitan saat ini. Sebab kalau seandainya syaitan sampai menguasai kita saat ini, maka dipastikan syaitan akan melalaikan kita ibadah. Boleh juga jadi mungkin kita tidak sholat subuh. Lah dari sinilah kemudian pentingnya kita menjaga tidur kita. Dengan cara apa? Jangan tinggalkan 3 ayat ini dan jangan tinggalkan 4 surat. 3 ayat, 4 surat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ayat kursi. Jangan pernah meninggalkan membaca ayat kursi sebelum tidur. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini namanya pernah disebut ilah, padahal dia tidak sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain yang menonjol dari segi amalan-amalan tertentu. Tetapi nama Ubay bin Ka'ab ini pernah disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, "Ya Ubay, amarani Allahu an aqra'a 'alaika surat al-bayyinah." Wahai Ubay, Allah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Jadi surah Al-Bayyinah itu turun kepada Ubay bin Ka'ab. Lam yakunil ladzina kafaru. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay dan mengatakan, "Ya Ubay, tahukah kamu ayat yang paling afdal dalam Quran?" Kira-kira ayat apa menurut Ubay ini? Punya adab, walaupun tahu jawabannya. Dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Nabi SAW terus bertanya kepada Ubay soal ayat apa yang paling afdal dalam Quran. Akhirnya kemudian Ubay pun karena didesak untuk menjawab, dia pun kemudian menjawab dan mengatakan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai kursi. Ketika jawaban Ubay bin Ka'ab ini benar, apa kata Rasulullah? Liyahnikal ilmu ya Abal Munzir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat untuk tetap mencari ilmu wahai Aba Munzir. Kunyah daripada Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasul mengatakan di ujung hadis, "Walladzi nafsi biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Inna laha lisanan wa syafatayn tuqaddisul malika inda syakil arsh. Ubay, kamu tahu enggak ayat kursi itu kata Rasul? Ayat kursi itu punya lisan dan 2 bibir. Ayat kursi itu punya lisan dan 2 bibir. Di mana kata Nabi SAW, lisan dan 2 bibir itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ayat kursi ini untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla dan akan menyebut-nyebut orang yang membacanya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, antum baca ayat kursi itu menyebut nama kita di arsy. Ini kan keutamaan luar biasa, enggak main-main. Disebut oleh ayat kursi nyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa dalam ayat kursi. Adapun kaitannya ayat kursi ini dengan dibaca sebelum tidur, dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ara ahadan ya'qil dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra ayat al-kursi." Kata Ali radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat siapapun yang memiliki akal yang sehat, seseorang yang masuk ke dalam Islam kemudian dia tidur dan tidak membaca ayat kursi. Jadi seolah-olah Ali mengatakan, kalau orang sudah masuk Islam, apalagi sudah Islam dari kecil, kalau sebelum tidur tidak baca ayat kursi, tidak punya akal. Itu maksudnya. Makanya sampai-sampai seorang alim min ulama Islam, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Hasan Al-Basri ini apabila hendak tidur, maka dia akan membaca ayat kursi di 4 pojok rumah dia. Jadi kamar itu kotak gitu. Maka nanti di pojok sini dia baca ayat kursi, di situ baca ayat kursi, di sini baca ayat kursi, di sana baru dia tidur. Itu perbuatan Hasan Al-Basri, seorang ulama tadi. Ketika ditanya, "Ya Imam, kenapa Anda melakukan seperti ini?" Dia mengatakan, "Untuk menjaga diriku dari gangguan syaitan." Sampai ulama melakukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat fitrah, pembedaran zakat fitrah di bulan Ramadan. Ketika di malam Idul Fitri, dia hendak membagi-bagikan harta zakat. Tiba-tiba kemudian ada yang mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah, kemudian diancam akan dilaporkan kepada Nabi. Tapi orang ini mengatakan, "Ya Abu Hurairah, aku ini miskin, keluarga butuh makan, lepaskan." Anda tidak mengambil banyak karena kasihan, dikasih kemudian dilepaskan. Keesokan harinya, kemudian Nabi SAW berjumpa dengan Abu Hurairah. Rupanya Rasul tahu kalau semalam ada pencuri. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Hurairah, ingat nanti malam pencuri itu datang lagi. Kamu harus betul-betul menjaga pembedaran zakat. Betul datang lagi, mencuri lagi, ditangkap lagi, alasannya sama lagi, dilepas lagi." Keesokannya berjumpa dengan Rasul. Kata Rasul, "Ingat Abu Hurairah, nanti malam dia datang lagi." Rajin kali orang mencuri, tiap malam. Ketangkap akhirnya. Kata Abu Hurairah, "Gak bisa, 3 kali lo mencuri. Kamu harus saya ikat dan saya laporkan kepada Nabi." Tiba-tiba pencuri ini mengatakan dengan memelasnya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, bisa gak kau lepaskan aku?" Kemudian dia mengatakan, "Saya akan ajarkan kepada wahai Abu Hurairah satu ayat yang kalau kau baca sebelum tidur, maka tidak ada satupun syaitan yang dekat dengan kamu." Maka kemudian kata Abu Hurairah mengatakan, "Ayat apa itu?" Maka pencuri ini mengatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ayat kursi. Kemudian sebagai imbalannya Abu Hurairah melepaskan lagi. Keesokan harinya berjumpa dengan Rasul. Kemudian Rasul justru bertanya, "Ya Abu Hurairah, kenapa kau lepaskan pencuri semalam?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, sebenarnya aku ingin membawa dia menghadap kamu, tapi dia mengajarkan satu amalan kepadaku. Kalau siapapun yang membaca ayat kursi sebelum tidur, kemudian dia tidur, tidak ada setan mendekat dia. Maka aku lepaskan." Maka Nabi SAW katakan, "Ya Abu Hurairah, tahu tak pencuri itu siapa?" Abu Hurairah mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Kata Rasul, "Dia adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzib." Dalam hal ini dia benar, tapi syaitan itu selamanya pendusta, katanya. Khusus dalam hal ini maksudnya membaca ayat kursi sebelum tidur, itu benar, tapi itu pendusta.
Dari sini kita tahu bahwa yang memberitahu keutamaan ayat kursi supaya tidak didekati setan itu siapa? Setan sendiri. Setan yang ngomong bahwa kalau engkau baca ayat ini tidak ada yang bisa mendekatkan, yang ngasih tahu itu setan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur maka tidak ada setan yang akan dekat dengan dia. Jadi sebuah keutamaan. Karena namanya syaitan itu ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza, bisa saja datang karena suruhan orang. Bisa saja orang nak menyihir kita datang ke dukun. Kemudian dukun bekerja sama dengan setan, diutusnya setan pula kepada kita saat kita tidur. Siapa yang tahu? Atau boleh jadi mungkin setan itu keluar dari mata-mata orang yang hasad. Karena orang hasad itu kan melahirkan penyakit ain, dan ain itu penyakit mata. Penyakit mata itu bagian daripada sihir. Dan begitu seterusnya. Atau tidak mengganggu, iseng-iseng saja kita mengganggu supaya kita tidak bangun malam. Atau lewat subuh kan ini. Maka inilah keutamaan ayat kursi. Kita pendek-pendek saja. Kemudian yang kedua, ini satu ayat. Kemudian yang kedua langsung dua ayat. Berarti sudah tiga ayat. Apa dua ayat di sini? Akhir daripada surah Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila, itu sampai ayat yang kedua. Dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Masyaallah muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam peristiwa yang sangat besar, Rasul pernah satu hari dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sampai di Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendapatkan 3 mandat dari Allah ketika berdialog dengan Allah di Sidratil Muntaha. Nabi diberikan 3 mandat. Pertama, kata Nabi SAW, utiyas salawatil khams, aku diberikan oleh Allah salat 5 waktu. Yang tadinya 50 jadi 5 waktu. Dan itu karena jasanya Nabi Musa. Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam tidak menyarankan Nabi SAW untuk meminta keringanan, niscaya kita ini sholat 50 waktu. Jangan 50 waktu, 5 waktu aja belang bentuk. Sholat kan enggak, suka-suka kita aja. Apalagi 50 waktu, pernah keluar masjid kita. Tetapi dengan jasanya Nabi Musa, akhirnya kemudian Musa mengatakan, ya Muhammad, aku pernah mencoba ibadah sebanyak itu kepada Bani Israel. Fisik mereka lebih kuat daripada umat, mereka tidak sanggup. Apalagi umat. Akhirnya dikurangi, setiap naik ke langit dikurangi 5. Dari 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 sampai 10. Kemudian sampai 5 waktu. Kata Nabi Musa, 5 waktu juga umat belum gak akan sanggup. Kau minta lagi lah keringanan. Tapi Rasul mengatakan apa? Fastahyaitu Rabbi, aku sudah malu. Coba Rasul tak punya malu lagi. Tak sholat kita gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan aku sudah malu, sudah 5 waktu. Karena 1 waktu itu sama dengan 10. Berarti 5 waktu sama dengan 50. Kemudian yang kedua, wa utiya khawatim surat Al-Baqarah, dan aku pun diberi oleh Allah Azza wa Jalla akhir daripada surah Al-Baqarah. Amana Rasul, sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an, dan aku diberikan hadiah juga oleh Allah bahwa Allah akan mengampuni semua dosa orang yang tidak menyekutukannya. Inilah hadiah Isra Mi'raj. 3 perkara. Pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, akhir daripada surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, hadiah bagi orang-orang yang bertauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kaitannya dengan sebelum tidur itu. Karena
ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatahu, kata Rasul. Siapapun yang membaca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah di malam hari sebelum tidur, maka dia akan dicukupkan malam itu. Para ulama mengatakan maksudnya dicukupkan di sini akan dijaga dari semua yang bisa menyakitinya. Ya, mungkin bisa jadi dari setan kan itu yang menyakiti kita, atau mungkin dari binatang-binatang, kita tidak tahu. Ya, kalau rumah kita ada binatang-binatang yang berbisa, yang kecil-kecil, kan tidak tahu. Tetapi orang yang membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah ini, Allah cukupkan, Allah jaga dia. Allah jaga dari orang yang hasad, orang yang dengki, dari sihir, dari ain, dari binatang, dari apapun yang bisa mengganggu dia selama malam itu. Luar biasa. Inilah 3 ayat. Berarti ayat yang pertama, ayat kursi, yang kedua, dan yang ketiga 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Kemudian 4 surah. Surat yang pertama, surah Al-Kafir. Jangan lupa surah Al-Kafir. Surah Al-Kafirun itu kalau surah Al-Ikhlas kan sama dengan sepertiga Quran. Kalau surah Al-Kafirun sama dengan 1/4 Quran. Jadi kalau antum membaca Al-Kafirun 4 kali, hatam Quran. Kalau kita membaca Al-Ikhlas surah Qul Huwallahu Ahad 3 kali, hatam Al-Quran. Makanya Rasul pernah mengatakan, lemahkah kalian untuk membaca setiap malam itu sepertiga Al-Quran? Kata sahabat, ya Rasul, siapa yang bisa membaca sepertiga Al-Quran gitu? Tiap malam lagi kan? Nggak ada yang sanggup. Kata Rasulullah, cukup membaca Qul Huwallah, itu sama dengan sepertiga Quran. Berarti kalau 1/4 Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Lah, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan kepada, jadi Waraqah ibn Naufal ini kan kerabatnya Khadijah. Yang ketika Rasul berjumpa dengan Jibril di pertama kali kan ketakutan. Lah Khadijah membawa kepada Waraqah ibn Naufal. Akhirnya Waraqah ibn Naufal beriman kepada Rasul, sehingga menjadi perselisihan ulama sejarah. Apakah yang pertama beriman dari kalangan orang dewasa itu Waraqah ibn Naufal atau Abu Bakar? Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Waraqah ibn Naufal. Ada yang merinci. Waraqah ibn Naufal masuk Islam sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Dia baru jadi Nabi saja. Tapi Abu Bakar beriman setelah dia diangkat jadi Rasul. Tetapi di sini Waraqah ibn Naufal mengatakan, murni bi syai'in aquluhu ya Rasulullah. Ada enggak hal-hal yang bisa kuucapkan, yang bisa kuperintahkan kepada wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, idza awaita ila marji'ika faqra qul ya ayyuhal kafirun ila khatamatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Kata Nabi SAW, kalau engkau menuju pembaringan, hendak tidur maksudnya, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, karena surat ini adalah surat berlepas diri kita dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, kalau Anda tidur membaca qul ya ayyuhal kafirun, kalaupun Allah takdirkan kita mati di atas tauhid, kalaupun kita bangun di atas fitrah, luar biasa ya. Mati di atas tauhid yang Rasul katakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dipastikan dia masuk surga. Kan sayang itu kan terlewatkan membaca qul ya ayyuhal kafirun, kan enggak panjang. Cuman kadang-kadang kalau enggak hafal itu udah selesai la aqulu ma taqulu la aqulu.
Ya harus hafal ya. Dan itu surat yang diulang-ulang. Tetapi dia keutamaan. Kalau Allah takdirkan meninggal di atas tauhid ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Kahfi. Yang pertama. Yang kedua, surah Al-Ikhlas. Sebenarnya qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad itu dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas sebenarnya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun juga disebut Al-Ikhlas. Kemudian juga qul huwallahu ahad juga Al-Ikhlas. Apa bedanya? Karena dua surat ini dua-duanya bicara tentang tauhid. Dari awal sampai akhir ini bicara tauhid. Cuma yang membedakan kalau qul huwallahu ahad bicara tentang rububiyah dan asma wa sifat. Tetapi kalau qul ya ayyuhal kafirun itu bicara soal uluhiyah. Tauhid kan ada tiga, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma dan sifat. Kalau qul ya ayyuhal kafirun itu bicara tentang tauhid uluhiyah. Kalau qul ya surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu bicara tentang rububiyah dan nama dan sifat bagi Allah. Karena kalau qul ya ayyuhal kafirun itu bicara tentang peribadatan kita dengan Allah. La a'budu ma ta'budu. Uluhiyah ibadah kita dengan Allah. Tapi kalau qul huwallahu ahad itu bicara tentang siapa Allah. Dialah ahad, dialah somad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ini bicara rububiyah. Makanya kalau kita baca dua-duanya lengkaplah tauhid. Dari sini Rasul selalu menggandengkan dua surat ini. Ketika antum sholat sunnah fajar, sholat sunnah fajar tadi disunahkan rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Anda yang tawaf, yang umroh, yang haji, habis tawaf ada namanya sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Itu pun rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sebab dengan menggandengkan dua surat ini lengkap tauhid kita. Adapun tentang masalah surah Al-Ikhlas, maka satu hari Nabi SAW pernah mengutus Sariyah, mengutus pasukan khusus untuk berperang. Karena terkadang ada peperangan dipimpin Rasul langsung, ada peperangan yang tidak dipimpin Rasul tapi mengutus orang untuk memimpin menggantikan dia, disebut Sariyah dalam bahasa Arab. Nabi SAW kebiasaan kalau memilih pemimpin perang, maka yang ditanya bukan skill perang dulu, tapi yang ditanya itu soal kam hafidtumul Quran, berapa Quran yang kau hafal. Coba kalau PT-PT kayak gini kan, sebelum tanya ijazah berapa hafalan, mantap tuh. Jadi Rasul itu bertanya soal Quran dulu. Nanti yang paling banyak hafalannya Rasul mengatakan anta imamu, engkau yang jadi imam, engkau yang jadi pemimpinnya. Jadi masalah skill perang itu justru di belakang kan. Yang pertama soal Quran dulu, karena Rasul tahu bahwa kemenangan itu dengan berpegang dengan Quran dan Sunnah. Makanya itu yang ditanya. Masalahnya utusan Nabi SAW yang memimpin perang, padahal dia paling banyak hafalannya, kalau menjadi imam sholat dalam pasukan itu tidak pernah membaca ayat yang lain kecuali qul. Rakaat pertama qul, rakaat kedua qul. Nanti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu qul aja dibaca. Ya. Kayak di mana itu kalau sudah Ramadan tarawih? Rakaat pertama masih mendingan, nanti rakaat kedua qul lagi. Qul lagi kan itu. Tapi lihat alasannya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau asik baca qul terus? Bukankah kau orang yang paling banyak, bahkan terbanyak hafalan di antara pasukan? Maka dia mengatakan, fa inni uhibbuha ya Rasul, karena aku suka dengan qul itu. Sama dengan kita suka juga dengan qul. Kemudian pas ditanya, kenapa kau suka dengan qul itu? Ini jawabannya. Karena fa innaha sifatur rahman.
aku suka dalam surat itu semua bicara tentang sifat-sifat Allah yang Somad, lam yalid wa lam yulad, sifat-sifat Allah yang ada. Kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada kulhu itu akan menyebabkan kamu masuk surga. Hanya semata-mata cinta kulhu masuk surga. Cinta kan kulhu? Cinta lah Ustaz, kena pendek. Jadi lihat bagaimana orang ini dijanjikan oleh Nabi SAW tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Adapun kaitan dengan tidur atau sebelum tidur, ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari hadis Abi Umamah dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ala u'allimuka khaira thalathi suwari unzilat fit Tawrati wal Injili wal Zaburi wal Qur'anil Azim." Maukah aku ajarkan kepada kalian 3 surat yang turun. Surat ini ada di Taurat, surat ini ada di Injil, surat ini ada di Zabur, dan surat ini ada dalam Quran Al-Azim. Kemudian Nabi SAW ketika mengatakan seperti itu, sahabat mengatakan, ya tentu wahai Rasul, apa 3 surat itu? Kemudian kata Nabi SAW, pertama qul huwallahu ahad, yang kedua qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga qul a'udzu birabbin nas. Kata Rasul, ya Uqbah, la tansahunna wa la tabit lailata hatta taqra'ahunna. Wahai Uqbah, ingat 3 surat ini. Jangan pernah kau tinggalkan di malam hari sebelum tidur. Berarti disunahkan membaca qul huwallahu ahad di sini sebelum tidur. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan secara umum kan banyak. Seperti Rasul mengatakan, barang siapa man qara'a qul huwallahu ahad asyra marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari semalam, maka cukup bagi dia dibangunkan 1 istana di surga. Hanya qul huwallahu saja 10 kali. Ya bukan qul huwallahu bukan begitu. Ya, selesaikan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pagi 3, siang 3, sore 3, ada 9 tuh. Malam 1 sebelum tidur. Dapatlah 1 istana di surga. Masalahnya karena di surga, jadi kita nggak yakin. Coba kalau suka jadi, mungkin hari-hari kita baca Quran. Kenapa kemudian kita kurang yakin? Di sini rahasianya. Jelas-jelas kalau membaca Quran 10 kali itu Allah bangunkan istana di surga, tapi nggak yakin juga kita. Buktinya kita jarang mengamalkan. Karena kalau kita cerita akhirat dengan dunia, Quran itu selalu mendahulukan dunia kemudian akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mendahulukan dunia sementara akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Selalu Allah itu kalau menyebut dunia akhirat mesti dunia dulu yang disebut. Dunia baru akhirat, dunia baru akhirat. Coba kalau dibalik, akhirat baru dunia. Tentu kita akan cinta dengan akhirat. Ketika mendahulukan dunia dengan akhirat, itu makanya kita tidak cinta dengan akhirat. Karena kita terlahir di dunia masalahnya. Coba kalau seandainya kita terlahir di surga, kira-kira mau ke dunia nggak mungkin lah. Kalau terlahir di surga, karena kita lahir di dunia inilah, makanya dengar cerita surga itu nggak yakin masalahnya. Nah, makanya dahulukan dunia baru surga, karena kita lahir di dunia. Itulah penyebabnya kenapa kita ini terlalu cinta kepada dunia dibandingkan akhirat. Kata ulama, kalau kecintaan kita kepada akhirat sama dengan kecintaan kita dengan dunia, tidak ada orang masuk neraka.
Kalau kecintaan kita dengan akhirat itu sebanding dengan kecintaan kita kepada dunia, tidak ada orang masuk neraka. Tetapi kenyataannya kecintaan kita kepada dunia lebih dibandingkan kecintaan kepada akhirat. Makanya ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga di sini. Baik, ini yang kedua, surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga dan yang keempat disebut Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa disebut dua surat perlindungan? Dua surat ini turun ketika Nabi SAW terkena sihir. Jadi ada orang Yahudi dari Bani Sulaim namanya Labid ibn Aqsam. Dia orang Arab tetapi diasuh oleh orang Yahudi, jadilah dia Yahudi. Dan satu keluarga mempelajari sihir, Labid ibn Aqsam. Datang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan menyihir Nabi itu berkali-kali, entah ratusan kali, tapi tidak mudah. Akhirnya mereka datang kepada Labid ibn Aqsam dan menghadiah yang banyak. Kalau dia bisa menyihir Nabi, kami siap untuk memberikan hadiah yang banyak. Mau pula Labid ibn Aqsam. Maka Labid ibn Aqsam merintahkan anak putrinya untuk mencuri buhul. Dengan cara apa? Mengambil sisir Nabi yang terbaut 11 rambut Nabi di situ. Itulah buhulnya. Kemudian diletakkan di sumur Ramunah. Makanya Nabi SAW betul-betul kena sihir selama 6 bulan. Nabi SAW terkena sihir dalam 6 bulan. Tapi terkena sihir Rasul tidak mempengaruhi wahyu, tidak. Hanya mempengaruhi fisik saja. Jadi lemes gitu ya bahasa kita. Rasul itu kan kuat karena seorang Nabi itu memiliki kekuatan 40 laki-laki kekal. Seorang Nabi itu punya kekuatan sama dengan 40 laki-laki kekal. Makanya ketika ada seorang Arab namanya Rukana. Rukana itu jago gulat karena di zaman jahiliyah itu olahraga mereka gulat. Berjumpa dengan Nabi SAW di jalan, Rukana jalan kaki, Rasul naik unta. Kata Nabi SAW ke Rukana, gimana kalau kita bergulat? Kata Rasul, kalau kau menang ambil unta saya, tapi kalau kau kalah masuklah ke agama Islam. Karena Rukana ini tidak pernah kalah dalam bergulat. Ya boleh kata Rukana. Akhirnya Rukana tidak tahu bahwa seorang Nabi itu kekuatannya sama dengan 40 orang. Sekali tunjang habislah Rukana. Kalah Rukana, kata Rasul, apa tadi janjimu? Kalau ku kalahkan kau harus masuk Islam. Kata Rukana, oh tidak bisa. Kalaupun aku bersyahadat wahai Muhammad, gak ada saksi di sini. Kata Rasul, mau ku datangkan saksi. Siapa saksinya? 2 pohon itu, katanya Rasul. Kemudian Rasul memanggil 2 pohon itu, jalan pohon itu, mendekati Nabi dan mengucapkan salam. Ketakutan Rukana, pergi dia kabur. Tapi belakangnya dia masuk Islam. Ya. Artinya bahwa Nabi SAW pernah terkena sihir 6 bulan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu heran dengan perbuatan Nabi. Makin hari makin lemah, makin hari makin lemah. Makanya Aisyah mengatakan, ya Rasul, cobalah kau minta fatwa kepada Tuhan, minta fatwa kepada Allah. Akhirnya kemudian saran Aisyah diterima oleh Rasul. Maka malam itu habis Isya, Rasul tidak tidur, sholat malam terus sepanjang malam sampai mendekati subuh. Ketika menjelang subuh, Rasul sempat tertidur. Disitulah malaikat Jibril dan Mikail turun. Yang satu di kepalanya, satu di kakinya. Jibril bertanya kepada Mikail, kenapa dia? Kata Mikail, dia matu, itu artinya kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn Aqsam. Di mana pukulnya? Di sumur Ramunah. Maka Jibril kemudian meruqyah Rasul dengan membacakan Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Inilah asbab nuzul 2 surat ini. Ketika dibacakan Jibril, sembuh sihirnya. Kemudian Rasul diberitahu di mana pukulnya. Besoknya dia bawa Ali radhiyallahu untuk melihat sumur itu. Rupanya kata Rasul, sumur itu berwarna merah dan ada kepala-kepala setan di situ. Ali sempat mau turun, tapi Rasul larang, enggak usah. Takut kalau seandainya buhul itu diangkat ke permukaan, nanti keburukannya menyebar. Sebaiknya pendam saja. Maka dipendam sumur itu. Sampai hari ini kan dipagari itu sumur itu. Antum umroh
Pengen tahu tempat sumur yang pernah diletakkan Buhul bin Asim itu sumur Al-Nahl, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tapi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang keutamaannya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam," Aisyah mengabarkan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailatin." Ya, kata Aisyah, Nabi ini kalau menuju pembaringannya, dan itu setiap malam, maknanya Rasul tidak pernah meninggalkan. Jama'a kafaihi, beliau mengumpulkan dua telapak tangan seperti ini, kumpulkan ini, ya. Kemudian faqara'a fihima, maka kemudian Rasul membacakan kepada dua telapak tangan itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi Rasul begini, kemudian baca qul huwallahu ahad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesai, tiup ini telapak tangannya. Nanti setelah itu selesai, ya, baru kalau auto birbil falaq tiup lagi. Nanti kalau auto tiup lagi. Nah, gitu. Nanti setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yamsah bihi ma mastata'a min jasadi." Kemudian usaplah sekenanya badan kita. Semua, kepala semua, ya. Dan dilakukan 3 kali. Baru kemudian tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan seperti ini, maka dia akan terjaga sampai bangun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan 3 ayat dan 4 surat jangan pernah ditinggalkan sebelum tidur. Adapun kalau adab-adab tidur sendiri selain daripada membaca ayat-ayat ini kan banyak sekali. Terutama sekarang waktu fiddin, kadang-kadang kita ini terfitnah, saya, antum, ibu-ibu kan, dengan adanya handphone. Kadang-kadang kita ini aneh gitu ya. Orang tak bisa tidur. Supaya bisa tidur, biar matanya capek, yang ditengok handphone. Betul kan kayak gitu? Nggak ada di sini ya. Kok semua kayak gitu? Tengok, nggak aja apa yang ditonton supaya ngantuk. Di zaman dulu dah kayak gitu. Kalau zaman dulu itu supaya ngantuk zikir. Orang dulu itu zikir. Dan zikir sebelum tidur itu luar biasa pengaruhnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Bara bin Azib, "Ya Bara, kalau engkau menuju pembaringan, maka ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wada'tu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi unzil wa bi nabiyyika alladhi ursil." Kalau kita membaca doa ini, apa kata Nabi SAW? Ya Bara, seandainya Allah takdirkan kau mati, maka minta alal fitrah, engkau mati di atas fitrah, artinya tidak punya dosa. Tetapi kalau in asbahta ala khairin, tapi kalau engkau dibangunkan, maka engkau dibangunkan dalam kondisi baik, kata Rasul. Ya, satu zikir ini saja. Kalau seandainya kita membaca doa ini, kemudian kita mati, berarti mati tanpa bawa dosa. Ini terbalik, mati bawa dosa. Kenapa? Yang ditonton macam-macam itu sebelum tidur. Atau kadang-kadang pula WA apa gitu, nonton berita ikuti politik aja, sampai menang, sampai ketiduran, sampai ke mimpi pula capresnya. Repot kan begitu. Jadi inilah makanya ini baru satu, belum zikir-zikir sebelum tidur kan banyak kan ini. Intinya bahwa kalau orang berzikir sebelum tidur itu, maka itu tanda kalau Allah takdirkan dia meninggal, insyaallah husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada apa hukuman takwil mimpi? Sudah membaca ayat kursi tapi mimpi buruk juga, bagaimana Ustaz?
Iya. Takwil mimpi, kalau dulu banyak para ulama ahli takwil seperti Muhammad ibn Sirin itu pakar takwil mimpi. Kalau di zaman sekarang, ya saya nggak yakin dengan itu ya, orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Tetapi kita mengikuti berdasarkan nas hadis saja, itu lebih selamat. Kalau mimpi baik, ceritakan kepada orang yang baik. Kalau mimpi baik, ceritakan kepada orang baik. Antum dalam mimpi jalan dari sini ke Batam Center, di tengah jalan nemu karung isinya 1 triliun. Baik gak? Anggaplah kan begitu ya. Terbangun pula. Ah, itu kan mimpi baik karena gak ada ketakutan di situ kan. Yang ada senang itu bawa karung isinya uang semua. Walaupun gak tahu selanjutnya kan, keburu bangun. Punya orang pun punya dia. Namanya kan mimpi. Tapi kan udah ada mimpi baik lah, gak ada ketakutan di situ. Ceritakan ke orang baik. Sebab mimpi baik kalau diceritakan kepada orang jahat, takwilnya jadi jahat juga. Ini mimpi baik nih, ditakwilkan kepada orang baik. Insya Allah maksudnya kepada orang baik itu kepada orang yang suka dengan kita. Nanti dia akan mentakwilkan yang baik-baik. Tapi kalau kita mimpi baik diceritakan kepada orang yang hasad kepada kita, ditakwilkan buruk juga dia nanti. Makanya cukuplah mimpi baik ceritakan kepada orang baik. Tapi mimpi buruk sudah telan saja dan tidak akan terjadi. Ingat, mimpi buruk itu tidak akan terjadi. Pokoknya tuh dalam mimpi naik motor tabrakan gitu ya, buah gerbong mati. Kemudian antum terbangun, oh nggak mati saya, berarti mimpi. Nggak akan terjadi. Mimpi buruk nggak akan terjadi. Itu hanya mimpi saja. Karena mimpi itu ada 3. Ada mimpi dari syaitan, itulah mimpi buruk. Ada mimpi dari ghazwatul fikri, perang pikiran, saking stresnya ke bawah mimpi. Saking stresnya ke bawah mimpi. Kepikiran banyak hutang, besok kolektor datang dalam mimpi pula. Tapi dalam kenyataan datangnya dalam mimpi kan ini. Pas terbangun, betul lah depan muka pula. Maksudnya gini, ghazwatul fikir itu karena kita banyak masalah. Ya, terutama umpamanya biasanya orang-orang yang habis kecelakaan. Ya saya itu pernah ada wanita cerita ya, habis kecelakaan patah kaki. Jadi dia udah pikir enggak mana kalau kaki saya sembuh gimana, macam-macam lah. Itu saya tenangkan. Ya. Akhirnya dia cerita, semalam susah saya mimpi. Kenapa? Sembuh kaki saya. Pas bangun kan masih patah. Itu dalam mimpi kan itu ya. Gak terjadi. Itu kan banyak mikir aja dia masuk mimpi kan. Ya, yang ketiga itulah yang juz'un minan nubuwah, itu mimpi baik, bagian daripada kenabian. Nah itu diceritakan sama orang, gak apa-apa. Ya. Karena kalau sekarang kita ini cari-cari orang takwil, jangan sembarang kan itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, membaca ayat kursi tapi masih mimpi buruk. Ya tadi mimpi buruk itu ada 2. Ada karena kebawa pikiran, ada karena dari setan kan itu ya. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga dia mimpi buruk, ada adabnya. Apa adabnya? Kalau kita terbangun, kata Rasulullah apa? Baca ta'awudz 3 kali, ludah ke arah kiri. Baca ta'awudz, a'udzu minasyaitonir rajim. Pak, kita aja. Kalau usah mudah betul aku mau dikeluarkan lagi. Cukup. Kita aja. Makanya jangan kencang-kencang. Di sini tuh. Ya. Maksudnya itu aja. Kenapa meludah ke sini tidak ke sana? Karena namanya arah depan itu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun Anda mengambil situ ada wajah Allah. Makanya dilarang ludah ke depan. Ludah ke sini maksud. Itu saja. Nggak harus keluar ludahnya. Gitu aja. Ini itu kan ada caranya. Yang kedua, tidak cukup sampai meludah ke kiri dan ta'awudz saja. Nanti masih nyambung tuh mimpinya. Tapi yang caranya apa? Bergeser tempat tidurnya. Gantian, kamu di sini, kamu di sini, saya di sini. Itu maksudnya. Geser ini dalam rangka tafa'ul.
Tafaul itu artinya supaya terhindar lagi dari mimpi kedua. Ya, wallahu a'lam. Karena tidak semua mimpi menakutkan, ada juga mimpi enak itu dari setan. Seperti mimpi jima, ya, berhubungan intim, masalahnya bukan sama istri tetangga pun. Ini dari setan ini. Karena Nabi itu tidak pernah mimpi ihtilam. Ingat, Nabi itu tidak pernah mimpi ihtilam, itu maksudnya hubungan intim, tidak pernah. Karena ihtilam itu dari setan. Makanya kalau kita ini bermimpi berhubungan intim dalam mimpi, bangun langsung ta'awudz. Jangan nyesel. Kamu kenapa bangun? Itu gimana itu dari setan. Jadi ini juga harus menakutkan kan, dari setan. Baik. Kemudian yang ketiga, sunnah Nabi mau tidur kira-kira jam berapa? Nabi itu tidur habis isya. Makanya Rasul memakruhkan berbincang setelah maghrib dan memakruhkan bicara tidur setelah maghrib dan memakruhkan bicara setelah isya. Nabi itu kalau tidak ada keperluan langsung tidur. Dan itu dijelaskan dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam surah Muzammil itu Allah sebutkan dua cara tidur Nabi. Pertama, Nabi habis isya tidur, nanti setengah malam lagi. Jadi separuh malam tidur, separuh malam dia hidupkan sampai fajar. Ataupun Allah mengatakan aw zid alaihi, atau Rasul menambah tidurnya menjadi 2/3 tidur, 1/3 bangun. Nabi SAW itu habis isya tidur. Itulah tidur yang benar sebenarnya. Karena kalau soal makan ya Pak, Rasul tidak mengatur. Tapi soal tidur Rasul mengatur. Karena tidur itu mukjizat maksudnya. Kalau makan Rasul tidak mengatur, silakan. Yang penting tangan kanan pakai baca basmalah. Nah itu ya, halal yang dimakan. Mau antum makan sehari 3 kali, 4 kali makan tidak diatur. Yang penting jangan berlebihan. Tapi kalau tidur Rasul mengatur, betul-betul diatur kan? Kalau tidur habis isya, kecuali ada kepentingan. Ya, kemudian nanti bangun separuh malam atau 2/3 malam, baru kemudian tidur. Menghabiskan waktu untuk qiyamul lail. Kemudian tidur lagi menjelang subuh. Jadi setelah adzan, sebelum qomat, Rasul itu biasanya miring ke lambung kanan. Bukan tidur sebenarnya, hanya untuk meluruskan bagi kita mungkin yang kecapean sholat malam. Nah, disuruh berbaring ke lambung kanan. Kenapa ke lambung kanan? Supaya tidak nyenyak, mudah terkejut. Ya kalau kita balik ke kasur ya bablas subuh. Maksudnya hanya untuk supaya istirahat saja, jangan sampai sholat malam mempengaruhi sholat wajib. Itu maksudnya. Karena kita ini aneh itu, sholat malam kita mati-matian melakukannya, pas subuh muap-muap pulang gak jelas. Mana yang wajib, mana yang sunnah jadinya kan? Kalau menjadikan sholat malam memudaratkan sholat subuh, tidak usah sholat malam. Bagus kejar sholat wajibnya saja. Wallahu a'lam. Dan Rasul pun tidur siang hari. Rasul itu 3 waktu tidurnya. Setelah isya sampai separuh malam atau ditambah 23 malam. Kemudian menjelang subuh, namanya tidur intijah. Kemudian 1 jam sebelum duhur, ada yang mengatakan setelah duhur, namanya kailulah. Kailulah itu Rasul mengatakan kilu fa inna syaitana la yakin. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Berarti kalau kita tidur siang, berarti tidur kita ini menyelisihi setan. Memang kailulah terjadi khilaf ulama, apakah sebelum duhur ataukah setelah duhur. Ini menjadi polemik para ulama. Tetapi Imam Ahmad mengatakan fihi mukhayyar. Kata Imam Ahmad dua-duanya boleh. Ya, minimalnya setelah zuhur itu jangan lewat dari jam 2. Kalau sudah lewat jam 2 sudah condong ke arah sore, itu nggak sunnah lagi. Ya minimalnya paling full ya jam 2 lah. Kemudian kalau sebelum zuhur itu sebenarnya bukan tidur. Ulama mengatakan kailulah itu bukan tidur itu sebenarnya. Bukan maksudnya bukan tidur kayak kita tidur malam, tidak. Itu bahasa Inggris itu sleep chicken.
Ya tidur aja 15 menit. Sambil kalau antum di tempat pekerjaan nih ada kursi, ya ini saja ke meja 15 menit. Yang kata peneliti barat yang saya baca itu, siapa yang membiasakan tidur kailulah walaupun hanya 10 menit, ya, tidak tidur betulan, hanya membaringkan saja, maka jarang terkena stroke. Tapi okelah barat tidak meneliti, tidak ada masalah. Barat meneliti, mau urusan mereka. Tapi kita yakin setiap sunnah Nabi itu ada hikmah dan kesehatan di dalam. Itu saja. Ya. Wallahu. Kemudian yang keempat, praktek ruqyah muawwidzatain sebelum tidur. Bagaimana kiatnya? Apakah suratnya dibaca 3 kali atau mengusap badan? Dia tadi baca satu-satu, nanti diusap, nanti baca lagi, nanti diusap lagi, baca lagi, diusap lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.